looking at me. Halo guys, kembali lagi bersama channel Chandra Kochan. Kali ini kita akan berbagi bermain di Bandar QQ. Kita akan cek update-nya, kita cek pola-polanya. Kemarin sih planning rencana mau nyari twin ya. Cuman ya saat saya main ternyata yang keluar malah QQ nya. Ini rekotan kali ini mungkin bisa menjadi referensi urutan pola-pola buat teman-teman untuk cek pola-pola untuk mendapatkan double QQ. Ya, biasanya sih QQ dalam satu room yang kita masukin itu bisa keluar beberapa kali ya. Nah, ini teman-teman bisa cek di video kali ini. Ini kali ini saya pakai akun Firman tadi, berangkat bawa 36B. Hasil sisa dari dapat JP kemarin di twin kali 3 lumayan guys. Nah, teman-teman di sini bisa cek pola alurnya untuk permainan di bandar ini ya guys ya, untuk yang terbaru nih, karena ya memang untuk bandar yang saat ini memang parah banget sih. Kemarin saya main sempat ketemu room sampai di 3 tren bawa 17B sampai 3 tren, berarti sekitar 150 putaran itu enggak keluar sama sekali JPQQ nya. Nah, biasanya sih kalau room yang seperti itu biasanya di bawahnya sebelum tren awalnya itu biasanya JP nya keluar dalam 50 putaran atau dalam satu tren itu udah keluar 3 kali, apalagi ditambah keluar twin-twinnya itu udah pasti nanti ke atasnya udah pasti dalam banget itu. Nanti kemungkinan kemarin saya diketemukan room yang seperti itu. Jadi teman-teman, saran saya sih untuk bermain bandar saat ini, teman-teman main safety aja lah, main di pemerataan chip, bednya bener-bener diatur, mana yang diyakinin teman-teman bisa di bed agak lebih tinggi. Yang penting bisa bener-bener nahan atau berusaha chip teman-teman itu enggak sampai kehabisan sebelum JP keluar. Cuman kalau saran saya untuk saat ini, kalau teman-teman main bandar lebih baik di 35 putaran awal kok nggak keluar JP, apapun yang terjadi sama pola, mau dia mau lari ke twin, mau lari ke JPQQ, mau ke Q twin, mau twin Q, lebih baik teman-teman cabut aja deh, cari room yang baru. Karena saya sering seperti itu. Jadi saya benar-benar nunggu nih, saya cek pola saya cek, lari ke twin, habis itu twin-nya cuma dikali kayak gitu. Terus beberapa balok keluar, ganti dia polanya, ganti ke pola QQ, ke balok QQ, enggak dikeluarin juga sampai beberapa putaran. Ya udah akhirnya nggak keluar, saya yang cabut. Nah, itu kan resiko di situ, soalnya kalaupun kita kejar, kalau kita nggak dapet twin juga rugi juga kita. Katakanlah balik modal gitu ya, kita udah rugi di waktu kan. Kayak video ini nih, sebenarnya kan saya nyoba cari twin awal roomnya itu kan room twin ya, tapi ternyata dalam alurnya itu yang keluar QQ. Nah, dia yang keluar QQ itu saya kira QQ nya itu akan keluar dalam satu tren di room ini, ternyata keluar double QQ nya itu di tren kedua. Jadi tren yang pertama saya dapat tuh
dapat 220 ya. Rencana mau max bet sih, cuman masih ragu juga, takut di sliding. Daripada nggak dapet, saya bet di 220 di QQ itu kan dapat. Nah itu saya kira lengkap 10 lah, atau mungkin selisih nggak sampai 15 balok keluar lagi, biasanya kan gitu ya. Ternyata enggak, nunggu dulu sampai 50 putaran sampai QQ-nya itu tenggelam baru mau ngeluarin. Nanti teman-teman bisa cek deh. Cuman di sini bukan masalah kita dapat QQ-nya atau JP-nya ya brother ya. Di sini cuman saya berharap teman-teman bisa mempelajari di pola-pola balok-balok. Makanya itu di trennya kan sering saya bukain tuh. Nanti kan teman-teman biar bisa paham. Nah terus teman-teman bisa cek tuh kenapa bet saya selalu main saya ratakan seperti itu. Enggak secara nominalnya enggak harus 60 di meja bawahnya 60 enggak. Saya lihat tren. Jadi teman-teman bisa lihat tren. Kalau memang trennya itu sering keluar meja bawahnya, ya sudah teman-teman main di meja bawah aja dulu. Tapi kalau teman-teman lihat trennya sering keluar meja atas, teman-teman bisa main di meja atas. Jadi benar-benar bisa menstabilkan chip. Tapi dengan catatan untuk meja JP-nya jangan ditinggal ya teman-teman ya. Karena untuk sekarang resiko banget, banyak yang rungkat tuh gara-gara ninggal JP, nyari meja bawah untuk kembalian. Itu kan kadang saya main meja bawah, nah kadang meja atas tuh, karena saya lihat tuh tadi kan di tren tadi teman-teman bisa lihat meja atas sudah mulai lengkapnya kan banyak. Jadi resiko kalau saya main meja bawah terus kan udah pasti nggak dapat. Makanya saya selingin tuh tadi di 100 di meja atas. Pokoknya main sesuai feeling sama pola deh. Terus untuk tips teman-teman untuk bermain bandar, jangan ambil resiko di room yang JP-nya udah keluar 2 kali. Lebih baik gak usah. Kalau mau ngambil resiko bisa ambil di room yang JP keluar masih 1 kali deh. Masih bisa. Justru kalau teman-teman mau cari room yang twin-twinnya udah keluar, cuman jangan twin-twin yang balok hijau. Jadi yang balok biasa tuh itu teman-teman masih harapan untuk dapat JPQQ. Kalau cari QQ loh ya, dapat JPQQ-nya itu masih besar gitu loh. Mungkin habis twin itu keluar, nanti di 15 putaran itu JPQQ-nya bisa keluar itu. Saran saya seperti itu sih. Nah untuk sekarang kalau kita nggak hoki banget juga untuk bermain bandar, kita bermain bandar di bawah 4B itu udah sulit sekali sekarang tuh guys, beneran. Nah teman-teman nanti bisa lihat ya, kalau bisa juga usahain itu kan teman-teman lihat deh player yang di sebelah kiri itu chipnya berapa, 125 ya, 64 55 45 36 saya. Nah itu teman-teman usahakan masuk ke room yang playernya itu yang ada di layar tuh ya, layar kiri kanan itu usahakan yang chipnya itu jangan lebih dari 100. Karena resikonya kalau kalian bermain sama teman-teman player lain dengan chip yang mereka bawa di atas 100 tuh, kalau mereka bermainnya nyepam, udah kebanyakan kan pasti gitu ya. Kalau untuk yang chip besar itu mainnya pasti nyepam. Kalau nyepam itu resikonya untuk bettingan di JPQQ sama Six Twin-nya itu akan sulit untuk keluar, atau bisa dikatakan di sliding lah. Jadi seharusnya keluar itu nggak dikeluarkan sama si banter. Karena dia tahu secara sistem, dia tahu JP-nya itu di spam. Nah cuman kalau teman-teman bermain sama yang di bawah 100 itu masih bisa keluar, harapan keluar. Jadi kalau teman-teman bermain bandar
untuk modal awal bawanya sedikit, itu lebih baik cari yang karakter roomnya seperti itu ya. Untuk karakter room playernya seperti tadi, usahakan cari yang teman-teman player lainnya itu yang di bawah itu modalnya di bawah 100 lah. Terus sama bettingan di JP usahakan cari yang di bawah 3, jangan yang di atas 3. Kalau yang di atas 3B itu pasti keluarnya lama deh. Tapi kalau yang di bawah 3B, katakanlah di QQ-nya itu bettingannya total jumlahnya 2, sekian, 6 twin-nya 1, sekian, itu masih bisa keluar itu. Cuman kita nggak tahu keluarnya nanti di putaran yang keberapa kan. Nah teman-teman cek aja sambil dengerin edukasi atau ilmu yang ada di sini, teman-teman bisa cek tren-tren itu kan yang saya lihat itu pola-polanya di situ kan. Lengkapnya agak panjang juga ya, nggak panjang sih, paling 3, 4 lengkap 3, lengkap 4, diselingin seri kan, seperti itu. Itu teman-teman kalau seperti itu lebih baik bermainnya di mix meja atas sama meja bawah biar bisa bertahan di chip yang seimbang. Tuh kan lengkap 3. Soalnya kalau teman-teman bermain di meja bawah aja dapat room yang dua tren itu sering lengkap 3-nya pun, kalau teman-teman cuman bawa 10-15B pun nggak akan nyampe ke JP teman-teman. Nah itu kan udah saya ganti lagi ya, coba lihat itu pola meja bawahnya kan bettingannya saya ganti tuh 20 JP-nya 260 kan. Nah di situ karena saya ngelihat untuk polanya itu udah 2 kan, itu banyak balok yang sama yang angkanya diulang-ulang kan. Itu saya berpikirnya kalau sudah seperti itu udah pertanda mendekati minimal dalam satu tren 50 putaran itu pasti akan keluar JP. Jadi gimana tugas saya biar saya harus bertahan di room ini sampai JP itu keluar, seperti itu. Jadi kita harus bisa baca room teman-teman. Kan itu kenapa JP-nya biasanya justru saya twin itu nggak terlalu ngejar banget sih, karena twin juga keluarnya nggak bisa diprediksikan kan. Cuman untuk saat ini kalau saya bilang lebih mudah kita mencari tahu bahwa room ini ada twinsnya, tinggal udah jamnya belum dikeluarkan si twinnya ini, seperti itu. Kayak ini kan sebenarnya roomnya room twin juga nih, cuman yang dikeluarin QQ-nya. Jadi mungkin saat aku main ini jamnya kurang tepat sih, jadi nggak bisa terlalu up gitu. Teman-teman coba dipelajari untuk pola trennya sama pola bettingan permainan yang saya pakai seperti ini. Coba nanti teman-teman bisa terapin deh, atau cari room yang sekiranya alur polanya sama seperti yang ada di video ini. Makanya teman-teman kalau nonton videonya saya usahakan jangan di skip, no skip lah, no skip. Kalau memang videonya kita terlalu panjang, teman-teman bisa lah cari wifi dulu atau gimana, karena kalau saya update untuk video saya itu kebanyakan sih saya mulainya dari awal, karena takutnya nanti teman-teman ndak bisa memahami seperti itu loh. Jadi usahakan tolong jangan di skip, benar-benar dilihat. Cuman kalau teman-teman udah bisa main mahir nggak masalah lah ya, cuman di sini kita bagi-bagi ilmu pengalaman aja. Karena dalam bandar itu sebenarnya pola itu bisa dibaca, terus alur
keluarnya si meja bawah, meja atas itu bisa bisa di apa namanya, bisa dibaca juga. Cuman yang jadi masalah dikeluarin enggak sama si bandar, diseledeng enggak sama si bandar, karena belakangan ini memang si bandar ini memang agak nggak tahu gimana ya, yang seharusnya secara pola itu dia keluarnya twin lah katakanlah, itu yang dia keluarin Q. kita kita bet yang dikeluarin harusnya dikeluarin tuh Q, yang dikeluarin twin. Yang di situ pernah kemarin saya main juga sih, itu harusnya yang keluar itu QQ, ternyata yang dikeluarin twin terus atasnya langsung dikasih QQ. Kan aneh. Kalau yang beberapa minggu yang lalu itu kebanyakan kalau harusnya keluarnya twin keselidingnya pastinya ke QQ lah. Kalau sekarang enggak, jadi dia bisa kemana aja, bisa ke twin kiri, twin kanan, bisa ke twin, bisa ke QQ, seperti itu. Nah teman-teman, ini bisa lihat kenapa saya juga bilang ini roomnya twin ngarahnya, karena itu sering keluar twinnya kiri kanan, terus balok-baloknya itu mengarah ke twin karena balok-balok genap ya, balok-balok genap balok-balok yang ujung-ujungnya nanti keluarnya bisa dijumlahkan sama si twinnya itu. Tapi ternyata alhasilnya yang saya dapat JP-nya masih di QQ. Nggak masalah guys, yang penting saya bisa upload, saya bisa berbagi ilmu di sini. Teman-teman juga bisa mengikutin. Ini durasi sampai 1 jam loh guys. Ini durasi sampai 1 jam. 1 jam ini pun kalau nggak salah kemarin itu masih saya lanjutin sih. Jadi habis main ini saya masih kurang puas, saya masih lanjutin. Cuman nggak saya record. Pokoknya pesennya saya teman-teman, jangan pernah meninggalin JP. Karena meja JP memang nggak bisa diprediksi sih sekarang. Udah nggak bisa diprediksi. Jadi ya gimana ya. Jadi teman-teman bener-bener harus jeli lah lihat roomnya. Kalau nggak gitu modal berapapun di bandar nggak akan cukup ya, pasti teman-teman bisa jatuh, itu modal pasti habis dah. Teman-teman pantau terus aja itu balok-baloknya ya, kan di situ sering saya munculin tuh tren-trennya, teman-teman bisa lihat. Teman-teman yang masih belum paham untuk pola atau room atau alur dari bandar, bisa mengikuti channel kita ya di Chandra Kocan. Bisa cari referensi lain juga sih, bisa diterapkan. Nah untuk teman-teman yang baru bermain juga bisa dipakai untuk pola meja bawah. Itu pola meja bawah teman-teman bisa pakai itu angka
untuk apa namanya, biasanya kalau untuk di bandar untuk pola meja bawah ya, pola meja bawah teman-teman kalau berada di balok genap kayak katakanlah 0, 6, 8 terus 3, ganjilnya 3 itu bisa 5 itu bisa larinya ke QQ. Maksudnya larinya ke Q single. Nah, untuk di angka-angka yang kayak 1, 4, 7 itu larinya ke twin, single twin. Nah, untuk angka-angka single seperti 1, 4, 7 itu larinya bisa ke twin. Nah, untuk 0, 3, 5, 6, 8 itu bisa larinya ke Q single. Nah, untuk angka-angka singlenya ini yang bisa lari ke apa namanya, ke meja bawahnya angka-angka itu. Nah, terus ada lagi guys, di bandar itu kadang kita ngitung polanya itu enggak hanya untuk satu angka loh. Terkadang kita juga harus main di angka persilangan. Angka persilangan itu katakanlah seperti katakanlah itu ya 7943 dah. 7943. Kenapa dia bisa keluar Q? 054379. Ya kan? Kenapa dia bisa keluar Q? Karena ada pertambahan di angka balok tersebut. Angka balok tersebut katakanlah kalau dia di angka 8 sama 1 gitu ya. 8 sama 1 kan harusnya larinya ke angka 9. Berarti kan ke Q. Belum tentu. Karena penjumlahan 8 sama 1, 8 ditambah 1 itu hasilnya kan 9. Itu bisa larinya ke twin juga. Seperti itu. Jadi bisa larinya ke twin juga. Nah, terus untuk angka di Q-nya itu contoh katakanlah 3, yang keluar itu 3. 32, bawahnya 31. Jadi kalau 32, 31 itu nanti bisa larinya ke seri atau ke Q. Jadi harus benar-benar bisa apa namanya ya, ngolah penjumlahan atau pola balok biar bisa main meja bawah, atas, sama kita mastiin JP udah ada apa belum. Kalau nggak gitu nanti teman-teman nyeimbangin chipnya akan kesulitan sendiri nanti teman-teman. Ya pokoknya kalau pesan saya sih, nah itu QQ-nya keluar. Teman-teman bisa lihat itu dia keluar dari setelah seri 66, terus atasnya dia kasih twin 24 ya kan. 2, 6 sama 6, 4. Hasilnya kan 2 tuh. 2 sama 2. Nah, angka 2 itu cenderung pasti larinya ke seri. Nah, cuman kita nggak tahu untuk serinya itu seri berapa, kita nggak tahu. Nah, sedangkan untuk QQ-nya sendiri kan dia masuknya juga ke seri juga dia. Seperti itu. Jadi untuk wawasan teman-teman, untuk angka 147 itu adalah satuan angka yang bisa mengarah ke twin. Untuk 0, 3, 5, 6, 8 itu satuan yang bisa mengarah ke Q single. Nah, untuk angka 2 sendiri itu bisa mengarah ke seri. Kebanyakan ngarahnya ke seri. Nah, terus untuk penyilangan balok atau penjumlahan balok atau pertambahan balok itu teman-teman nanti bisa olah sendiri. Intinya untuk penjumlahan atau penyilangan atau apa namanya plus min 1 dari balok tersebut, hasilnya adalah angka-angka balok Q ataupun balok twin. Nanti teman-teman bisa bet di situ. Katakanlah kalau
147. Nah, kalau 7 ditambah 4 berarti kan 11 tuh angkanya. Nah kalau 11 berarti kan sama seperti angka 1, berarti itu dia masuknya ke twin. Teman-teman bisa bet di twin. Kalau ragu di bet aja yang banyak twinnya, cuman dicadangin yang Q-nya dikasih berapa gitu. Nah seperti itu. Nah teman-teman tetap lihat channel Chandra Kocan, jangan di skip, jangan di skip. Jadi untuk ilmu-ilmu terbarunya jangan di skip teman-teman, biar paham. Teman-teman juga bisa lihat nanti untuk permainan slot. Kalau slot sih hanya sekedar trik ya, sekedar trik hoki yang berperan di situ. Jadi beberapa nanti tips triknya ada di channel kita di Chandra Kocan. Teman-teman bisa cek video-video kita di situ, video-video terbaru kita di situ. Kita juga adakan giveaway di situ, sedekah-sedekah di situ. Jadi teman-teman pastikan ikuti channel kita terus, support channel kita terus. Untuk channel terbaru dari Chandra Kocan ini, kalau sampai tembus di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita bisa monet di sini. Karena ini kan kita memang lagi merintis ya. Kalau yang channel satunya sih udah nggak perlu, cuman temanya bukan gaming. Untuk yang ini kan channel yang saya buat untuk tema gaming ya, terutama di HDI sama di Fragmatic. Di channel ini kita bahasnya di Fragmatic sama di High Domino. Teman-teman bisa ikutin channel kita, support terus biar kita tembus. Kita pasti akan ada support buat teman-teman juga yang udah mendukung setia melihat video-video dari kami. Oke teman-teman, next untuk ilmu selanjutnya akan saya share kembali beserta video-videonya. Seperti biasa, kalau teman-teman menyukai video dari channel kami, teman-teman bisa like, kalau enggak bisa dislike. Teman-teman juga bisa kasih di kolom komentar untuk saran-saran teman-teman demi kemajuan channel kita. Nah, dan teman-teman juga bisa nanti cek di deskripsi video atau di kolom komen ya. Di situ ada link di situ ada link WhatsApp untuk grup Fragmatic, grup HDI juga ada di situ, nanti akan kita kasih. Teman-teman bisa join gabung di situ dah. Yang belum, pokoknya yang belum like segera like, yang belum subscribe segera subscribe. Jangan lupa di share di teman-teman grup yang lain biar mereka tahu untuk pola room slot di HDI itu bagaimana, untuk pola room, pola JP, pola meja bawah dari bandar itu gimana, untuk pola yang dipakai di game Fragmatic yang bener-bener pakai duit tuh itu gimana. Teman-teman ikutin terus channel Chandra Kocan. Kita akan setiap hari update video konten untuk membantu teman-teman mengedukasi di permainan-permainan tersebut. Oke teman-teman, ini video masih panjang ya, teman-teman jangan skip, lihat aja biar teman-teman tahu, teman-teman paham. Karena ini berhubung ada repot juga, saya mohon izin diri dulu. Teman-teman nikmatin, lanjutin terus gamenya sampai selesai, karena dalam video konten ini ada 2 JPQQ yang saya dapat, sehingga saldo saya pun naik. Oke teman-teman, seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, share channel Chandra Kocan. Terima kasih untuk supportnya. Sukses selalu. Salam cuan.